Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana Tuhan telah membawa kita untuk mengalami pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, dan berkat-berkat yang baru, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penemuan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Gereja Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan November. Wow, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini, sebab Dia Allah yang hidup, yang layak dipuji dan disembah. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya ajak mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan, kami boleh Tuhan tuntun sampai di minggu terakhir di bulan November.
berterima kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih karunia. Kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Dan pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Engkau hadir di rumah kami saat ini Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa hadirat-Mu Bapa. Supaya kami berkenan, supaya kami diberkati, supaya damai sejahtera yang menyembuhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji dan sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci. Mari kita sapa Dia. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini, kami yang ada
berikan kemuliaan bagi Dia. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani,
namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan. Puji Tuhan, saudara, walaupun kita tidak saling berjumpa dalam satu gedung, tapi Tuhan masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk beribadah setiap minggu. Dan pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, ajaib dan heran. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu bagi kami, sehingga kami telah tiba di penghujung bulan November ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersekutu dengan kami. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, urapi kami Tuhan, juga urapi hamba-Mu ini Bapa, untuk memberitakan, untuk merenungkan firman ini. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Injil Matius pasal 7 ayat 24-27 di bawah judul Dua Macam Dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pasal 5 dimulai dengan ucapan bahagia, yaitu berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang membawa damai, dan seterusnya. Dan pada pasal 7 bagian akhir, Tuhan Yesus membahas mengenai dua macam dasar. Sebenarnya yang Yesus maksudkan adalah bagaimana seseorang meletakkan dasar untuk membangun imannya pada Tuhan. Tuhan Yesus mengumpamakan dengan membangun rumah. Hal ini dapat diartikan pula sebagai dasar membangun keluarga Allah. Keluarga Allah adalah suatu lembaga pertama yang dijadikan Allah saat Allah menciptakan manusia. Dari keluarga muncul generasi-generasi berikut untuk memenuhi seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, Allah menciptakan keluarga saat membuat Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Allah sangat
menghargai lembaga keluarga, dan dari keluarga lah Allah menetapkan dan menciptakan bangsa-bangsa. Allah juga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, juga melalui suatu proses kelahiran dari suatu keluarga. Dan Tuhan Yesus juga melakukan mujizat yang pertama dalam pelayanannya di dunia, dalam suatu pernikahan di Kana, juga suatu keluarga, saudara. Dan dalam dunia pendidikan juga dikatakan bahwa keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam kehidupan. Betapa tingginya nilai suatu keluarga dalam pandangan Allah. Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius 7 pasalnya 24 sampai 27 dengan judul Dua Macam Dasar. Apabila kita kaitkan dengan pembangunan rumah atau satu keluarga, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa keluarga yang bagaimanakah yang kuat dan mampu bertahan menghadapi perjuangan dan masalah-masalah hidup. Melalui khotbahnya, Tuhan Yesus dengan serius mengingatkan kita bagaimana suatu keluarga dapat berdiri dengan teguh. Coba kita bayangkan, kita lihat dewasa ini, bagaimana kondisi keluarga-keluarga Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di TV, di koran-koran dan lain-lain, banyak sekali kasus perceraian dan terus meningkat dalam kehidupan masyarakat kita. Setiap hari puluhan bahkan ratusan kasus perceraian diajukan ke pengadilan. Apa alasan atau penyebabnya, saudara? Penyebab perceraian itu sangat bermacam-macam. Perceraian itu menghancurkan kehidupan keluarga. Ada karena masalah ekonomi, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah perselingkuhan, masalah pelecehan seksual, dan banyak sekali penyebab-penyebab lain. Kondisi ini menunjuk pada kehancuran dan kerapuhan lembaga keluarga. Orang tidak lagi menganggap keluarga sebagai institusi yang kudus yang Allah ciptakan bagi manusia. Kita sudah tidak lagi menghormati dan menghargai institusi keluarga Allah yang Allah bentuk. Kehidupan keluarga sedang terancam dengan roh keduniawian, hawa nafsu, keegoisan manusia, kesombongan. Nilai-nilai moral keluarga hancur berantakan. Banyak keluarga Allah hidup dalam kemunafikan. Artinya kelihatan baik, namun keretakan dan hampir berantakan. Tidak ada kesatuan hati dalam hidup keluarga, antara suami istri, antara anak-anak dengan ayah dan ibu. Dalam pengajarannya, Yesus mau memberi gambaran bagaimana membangun keluarga yang kuat dan apa penyebab suatu keluarga menjadi lemah dan hancur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menurut ukuran dunia, keluarga yang kuat adalah keluarga yang mapan secara ekonomi, banyak uang, karir yang baik. Tapi bagaimana ukuran menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata, ada dua orang membangun rumah, yang satu membangun di atas batu dan yang lain membangun di atas pasir. Orang yang membangun di atas batu disebut sebagai orang yang bijaksana dan memiliki hikmat. Saat badai datang menerpa, rumah itu tetap tegak, berdiri, dan tidak runtuh. Kebenaran yang kita lihat dalam kondisi ini, bahwa keluarga atau orang itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan taat melakukannya. Dia tetap kuat menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup. Sebaliknya, saudara, keluarga atau orang yang membangun di atas pasir, rumahnya akan mengalami kerusakan berat apabila datang badai dan masalah hidup. Dia pasti tidak sanggup bertahan. Inilah gambaran keluarga atau orang yang bodoh yang mendengarkan firman Tuhan tetapi mengabaikan
dan tidak melakukannya dalam hidup, orang ini tidak peka dan keluarganya akan menjadi hancur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi keluarga kita? Dunia memberi banyak tawaran, kekayaan, jabatan, uang, kepuasan, kenikmatan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap taat, teguh, dan setia. Ada pemahaman atau semboyan yang mengatakan bahwa hidup hanya sebentar, perlu dinikmati dengan puas. Tetapi saya mau katakan pada kita di pagi ini, saudara, bahwa hidup yang singkat ini perlu kita siapkan sebaik-baiknya untuk suatu kehidupan yang kekal saat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus sudah dekat. Tuhan Yesus sudah hampir datang, saudara. Kalau kita baca dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa, memecahkan roti, dan berdoa bersama. Persekutuan selalu menunjukkan kekuatan. Jadi pada saat kita berkumpul, kita sedang membuat satu persekutuan dan saling meneguhkan. Nah, saudara, untuk menjadi keluarga Allah yang kuat, apa yang harus kita perbuat? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sediakan waktu saudara untuk setia membaca firman Tuhan. Yang kedua, bangun mesbah doa keluarga untuk saling menguatkan. Dan yang ketiga, minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap aktivitas. Oleh karena itu, saudara, renungan kita di pagi hari ini saya beri judul Kekuatan Keluarga Allah. Mari saudara, jangan hanya mendengar, tapi segeralah bertindak, karena Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran yang indah yang Engkau berikan bagi kita pada saat ini. Hamba percaya bahwa Tuhan ingin supaya sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi satu keluarga Allah yang kuat. Itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Bapa, kuatkan kami semua di tiap-tiap rumah tangga keluarga Tuhan lawat. Kalau ada keretakan Tuhan buat yang baik. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Mengucap syukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Telah Tuhan berikan bagi kami supaya kami belajar merenungkan dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka hati, kita angkat kedua tangan kita, dan dengan sungguh-sungguh kita terima berkat daripada Tuhan. Kembali dalam setiap kehidupan, jadilah berkat, garam yang memberikan rasa surga, terang yang menerangi kehidupan di sekitar. Tuhan memberkati setiap apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, turun, memenuhi, memberkati setiap kita mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, kali yang kedua menjemput setiap kita di awal yang permain, sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bangga punya Yesus yang hebat, amin.